Nah, kemudian setelah kita mengisi rekapan Excel tadi, sekarang kita lanjut ke penginputan LK di portal data KKP. Langkah pertama itu Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu. Nah, setelah itu, sebelum kita ke validasi nasional, Bapak Ibu perlu ke modul produksi terlebih dahulu. Jadi kita perlu mengecek inputan dari enumerator, inputan sampel dari enumerator. Nah, di bagian sini kita pilih agregat produksi, kemudian pilih perikanan budidaya, lalu pembesaran ikan, karena kita mau membuat LK untuk pembesaran ikan. Setelah itu kita pilih filter tahunnya 2025, lalu pilih bulannya misal satu-satu dulu, kita dari bulan Januari dulu. Sebenarnya ini bisa dipilih Januari, Februari, dan seterusnya. Coba aja kita pilih sampai Desember. Nah, lalu di sini untuk provinsi dan kabupaten kotanya otomatis terisi. Nah, jenis wadahnya tidak perlu diisi, jadi agar semua data sampel yang diinput oleh enumerator itu tertarik datanya. Jadi tujuannya agregat produksi di sini adalah menarik inputan sampel yang sudah diinput oleh enumerator. Kemudian untuk status produksinya dipilih yang valid. Jadi data-data yang invalid itu nanti tidak tertarik ke LK. Nah, sebelum itu Bapak Ibu perlu pastikan dulu apakah ada data yang masih draft atau yang masih submit. Kalau ada, misal ada data yang masih draft, Bapak Ibu perlu konfirmasi ke enumerator dulu untuk disubmit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa validasi. Kalau sudah dipastikan tidak ada data yang draft dan submit, maka baru bisa dilakukan agregasi. Kita lanjut pilih yang valid, kemudian cari dan hitung agregat. Nah, kalau dilihat di sini, data dari Januari sampai Desember yang ada inputan sampel hanya di bulan September dan Oktober. Jadi di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, dan Desember itu tidak ada sampelnya. Nah, untuk data yang ada sampelnya seperti ini, kita langsung ke bagian benih ikan di sini. Nah, kemudian kita cek apakah ada ikan nila kolam air tenang untuk bulan September. Kita cek di Excel-nya. Kita cek di rekap produksi nila kolam air tenang di bulan November dan di bulan September dan Oktober. Ini ada ya Bapak Ibu? Ya, produksinya ada. Kalau ada, kita tidak perlu menyesuaikan untuk angka produksinya. Kita cukup melihat apakah ada komoditas nila dan jenis wadah kolam air tenang. Nah, kalau dilihat di sini sudah sesuai ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung aja submit di sini. Semua data berhasil tersimpan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini nanti dia langsung ketarik LK-nya di modul validasi nasional. Langkah selanjutnya kita langsung kembali ke beranda, kemudian pilih validasi nasional. Nah, di sini pilih finalisasi budidaya, lalu pembesaran ikan, kemudian pilih lembar kerja. Selanjutnya filter tahunnya yang 2025, kemudian cari. Statusnya di sini tidak perlu dipilih. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian detail, Bapak Ibu klik yang segitiga terbalik ini. Nah, bisa dilihat yang kita buat yang kita agregasi tadi sudah muncul di sini, yaitu bulan September dan Oktober. Untuk statusnya di sini open. Nah, kemudian untuk bulan-bulan yang lainnya, Bapak Ibu bisa tambah lembar kerja di sini. Nah, tombol tambah lembar kerja ini hanya bisa digunakan apabila di bulan tersebut tidak ada data sampelnya. Seperti tadi kan
kita pilih dulu tahunnya 2025. Kemudian seperti tadi, yang tidak ada sampelnya itu di bulan Januari, kita tambah data. Kemudian Februari juga tidak ada data sampel, kita pilih lagi tahun 2025, pilih bulannya Februari, kemudian tambah data. Begitu seterusnya untuk bulan-bulan yang tidak ada data sampelnya. Tadi kan yang tidak ada data sampel itu dari Januari sampai Agustus, kemudian November dan Desember. Setelah terisi semua, kemudian diklik simpan. Apakah yakin? Iya, diklik saya yakin. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Januari, Februari. Nah, kemudian setelah ini kita lanjut mengisi angkanya. Kita buka, misal kita kita edit dari bulan Januari. Kita klik statusnya di sini. Kalau Januari statusnya draft, kita klik draft. Kalau misal kita mau buka yang September, kita klik yang open ini. Nah, setelah itu kita isi data populasi. Jadi ada 5 sheet yang perlu diisi di sini. Yang pertama itu ada data populasi, kemudian yang kedua ada sheet produksi, yang ketiga ada sheet nilai produksi, yang keempat ada sheet surplus, kemudian yang kelima ada sheet analisis data. Nah, sheet pertama ini ada sheet data populasi. Karena yang bulan Januari tadi kita tambah lembar kerja, karena tidak ada data sampelnya, maka di sini kosong datanya. Nah, jadi langkah pertama adalah menambahkan jenis wadahnya. Kita perlu tambah jenis wadah di sini. Kemudian pilih jenis wadahnya. Tadi kan untuk Kota Bukit Tinggi hanya ada kolam air tenang. Jadi kita pilih kolam air tenang, kita masukkan jumlahnya ada berapa ikannya. Ada 3. Jadi kita isi di sini 3. Kita klik yang tanda panah ke atas ini, 1, 2, 3. Kemudian tambah data. Lalu disimpan. Tapi kalau misal ada jenis wadah lain, misalkan jaring apung laut, diisi lagi jumlah ikannya berapa. Kemudian ditambah data lagi. Tapi karena di Kota Bukit Tinggi hanya ada kolam air tenang, jadi kita cukup mengisi kolam air tenang saja. Lalu disimpan. Setelah itu, Bapak Ibu bisa isi di sini data finalnya terkait dengan jumlah RTP, pembudidaya, kemudian luas lahan yang dimiliki. Luas lahan yang dimiliki ini adalah luas lahan potensi di tahun 2025 untuk kabupaten kota. Misalkan untuk Kota Bukit Tinggi, karena saya tidak tahu jumlah RTP, pembudidaya, dan luas lahannya, kita asumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Misal 316, di sini 316, kemudian pembudidaya juga 316. Lalu untuk jumlah luas lahan yang dimiliki 22720. Kita edit lagi Excelnya tadi. Data populasinya 316, 2270. 720, maaf. Nah, kemudian setelah mengisi data final ini, kita lanjut ke sheet kedua, yaitu di bagian produksi. Oke, karena kita tadi sudah tambah 3 jumlah ikan, jadi nanti muncul 3 baris seperti ini. Kita langsung saja isi di sini. Untuk ikannya ada ikan mas, kemudian ikan nila, lalu ikan lele. Setelah itu, misal Bapak Ibu lupa ternyata ada 4 ikan, tapi tadi hanya menambahkan 3. Bapak Ibu bisa tambah jenis ikan di sini. Tambah, karena tadi di data populasi hanya mengisi kolam air tenang, jadi otomatis jenis wadah yang muncul di sini hanya kolam air tenang. Tapi kalau misal ada jenis wadah lain, tapi Bapak Ibu lupa untuk menambahkannya, bisa balik lagi ke sheet data populasi. Nah, misal ini kolam air tenang, kemudian jenis ikannya misalkan patin. Nah,
nanti ditambah data, kemudian diklik simpan. Nah, seperti ini. Tapi karena di Kota Bukit Tinggi tidak ada patin, jadi saya hapus saja di sini. Nah, setelah itu, setelah mengisi jenis ikan, Bapak Ibu lanjut ke pengisian luas wadah produktif, produktivitas, dan harga. Jadi yang diisi bukan produksinya, tapi luas wadah dan produktivitasnya. Kita isi sesuaikan dengan data Excel tadi. Untuk bulan Januari, itu luas wadahnya 650, 3950, kemudian produktivitasnya 4210. Seperti ini. Kita cek apakah produksinya sudah sesuai dengan data Excel kita. Produksinya di sini 15.800 kg atau 15,8 ton. Kita cek, iya, sudah sesuai 15.800 kg. Kemudian kita lanjut ke pengisian harga. Setelah itu kita lihat lagi, kita bandingkan lagi apakah total nilainya sudah sesuai atau belum. 405 juta 100.000. Kalau dilihat di sini, ya sudah sesuai 405 juta 100.000. Kemudian setelah itu kita lanjut ke sheet berikutnya, nilai produksi. Di sini Bapak Ibu tidak perlu mengisi atau menginput data, kita hanya mengecek ulang apakah total produksi dan total nilainya sudah sesuai atau belum. Karena terkadang di bagian data produksi sudah sesuai, tapi di bagian nilai produksi ini tidak sesuai. Jadi kalau misal ada kasus seperti itu, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke saya, nanti saya bantu konfirmasi ke pengembangnya untuk dibantu perbaiki. Setelah itu kita lanjut ke sheet surplus. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengisi di bagian data final ada FCR dan agregat benihnya. Sesuai dengan data Excel tadi, untuk FCR-nya 2, 1,5, 1,2. 2, 1,5, 1,2. Lalu untuk agregat benihnya 13.000, 39.500. Untuk ikan lelenya 41.222. Setelah itu kita cek lagi apakah agregat benihnya sudah sesuai. 93.722. Iya, sudah sesuai. Kalau sudah terisi semua, kita lanjut ke sheet terakhir, analisis data. Nah, di bagian sini, di bagian analisis data itu kita ngecek ulang dan membandingkan apakah data produksi tahun ini, membandingkan antara data produksi tahun ini dengan data produksi tahun sebelumnya atau timing 1. Tapi karena memang sistemnya masih proses pengembangan, jadi terkadang data produksinya itu belum ketarik dari LK desktop sebelumnya. Nah, untuk perbandingan antara data tahun sebelumnya dengan data final saat ini kita bisa abaikan dulu. Kita di sini cek saja apakah totalnya sudah sesuai atau belum. Total produksi finalnya 15.800, oke, sudah sesuai. Kemudian agregat pakannya 23.410, kita cek lagi. Pakannya 23.410, oke, sudah sesuai. Kemudian untuk agregat benihnya tadi 93.722 sudah sesuai, dan agregat nilainya 405.100.000. Iya, karena sudah sesuai semua, kita lanjut ke submit data. Sebentar, mungkin sebelum submit saya jelaskan dulu. Di sini juga ada tombol simpan draft. Jadi misal Bapak Ibu ada kepentingan yang mendesak, misal belum sampai di analisis data, Bapak Ibu harus melakukan kegiatan lain. Jadi nanti Bapak Ibu bisa simpan draft dulu di sini.
Kemudian selain itu di bagian sini juga ada catatan. Jadi misalkan di bagian analisis data tadi, data produksinya jauh. Misal data produksi di tahun sebelumnya hanya 1000 kg, tapi di tahun ini 15.800. Atau misal di produksi tahun sebelumnya itu sampai 100.000 kg, tapi di tahun ini hanya 15.000. Nanti di bagian catatan di sini, Bapak Ibu bisa tambahkan keterangan kenapa bisa ada perbedaan yang cukup signifikan antara data produksi tahun sebelumnya dengan data produksi saat ini. Setelah itu, Bapak Ibu bisa, kalau sudah semua, nanti Bapak Ibu bisa klik submit data di sini. Nah, lalu dicek lagi tahun 2025, kemudian cari data. Kita cek di sini, ya. Kita kembali cek untuk total produksi dan total nilainya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, statusnya yang tadi kita sudah submit ini nanti berubah jadi submit dari draft tadi. Begitu seterusnya untuk pengisian Februari dan selanjutnya.